Tadi masuk kolam yang saya di dalam. Di dalam itu di dalam. Di dalam itu. Ada lah. Ada lagi yang udah mati. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, Engkaulah tempat kami mengadu, karena kami tidak punya tempat lagi untuk mengadu. Ya Allah, hari ini kami datang ke kelurahan dengan niat baik, ingin mempertanyakan tentang status pemilihan kepala lingkungan. Dalam proses pemilihan kepala lingkungan, Pak Lurah pernah sampai bersumpah-sumpah, ya Allah, bahwa dia akan mendukung suamiku. Dia mengatakan akan terdepan jika ada yang menjegal suamiku, karena dia tahu kinerja suami saya. Ya Allah, Tapi ternyata. maka untuk itu berikanlah dia dan keluarganya kebahagiaan. Amin. Berikanlah dia dan keluarganya kesehatan. Amin. Berikanlah dia dan keluarganya kesuksesan. Amin. Tapi ya Allah, seandainya sumpah Pak Lurah itu sumpah palsu, sumpah yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti dan membodoh-bodohi suamiku, maka ya Allah, Engkaulah Rabb yang maha menjabah setiap doa hamba-Mu yang terzolimi. Hanya Engkaulah tempat kami mengadu. Jika benar sumpahnya itu sumpah palsu, ya Allah, maka hancurkanlah dirinya dan keluarganya, ya Allah. Amin. Beserta orang-orang yang mendukung kezalimannya, ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah, kami tidak mengetahui. Engkaulah Rabb yang maha mengetahui. Dan jika dalam proses perekrutan kepala lingkungan ini ada kecurangan, ya Allah, Mohon kau tunjukkan. turunkanlah azab-Mu kepada siapapun yang terlibat dalam kecurangan ini, ya Allah. Ya Allah. Hancurkan mereka, ya Allah. Hancurkan kezaliman ini. Berikanlah kedamaian kepada kelurahan kami, ya Allah. Hindarkan dari huru-hara. Selamatkan kami semua, ya Allah. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin ya Allah. Apa mau seperti itu? Iya, setiap lingkungan diawas. Nggak mungkin kami asal-asal aja ngomong. Iya, betul Pak. Enggak berani kami kemari. Surat pernyataan dari kantor camat ya Bu ya. Yang menyatakan Kipling mana Bu? Ya kayak tempat tinggal dia kan? Iya. Atas nama Bapak Tenggonya ke sana, saya nggak tahu. Pak Wirda kalau nggak salah saya. Pak Wirda. Bu Wirda. Wirda. Bapak, semua kalau Bapak tanya itu, Bapak verifikasi. Bapak tanya semua. Ya, Tanya itu semua warga sini. Ya, Apakah dia tinggal di lingkungan tujuh begitu Ya, caranya, tapi gini. Pak? Keluarganya. Bukan saya. Makanya, mamanya. Dulu, Keluarganya ya dulu. Bukan saya mendikte Bapak ya Pak ya. Itu tadi permintaan tadi seperti itu. Bapak minta ke situ. Jadi permintaan kami warga ini berdasarkan hasil putingnya ini berapa persentasenya. Iya. Ini kan bisa dicek ulang sama Bapak ini tadi, cek ulang mana itu pertanggungjawabannya mana. Bapak boleh bisa takut sama Bapak, Dulu. bisa aja berubah. Bapak tulis itu. Bapak tulis ini permintaan kami Iya. yang sejujurnya. Nanti kita datangkan perwakilan 3 orangnya nggak perlu banyak ini. Oh iya, dia Ah. itu tinggal di Iya. sini. Jadi Bapak bisa aja. Artinya saya dulu seorang supervisor, manajer sampai wakil pimpinan. Saya bisa memutuskan siapa yang harus saya pakai atau enggak gitu. Iya. Berdasarkan laporan saya walaupun ada pimpinan JM-nya. Seperti itulah dia. Nah, karena laporan ini, contoh istri saya, ini bayi-bayi ini laporan dari mana? Dari orang ini Posyandu. Baru dapat semua laporan ke negara ini. Makanya Pak, jasa baik kita 12 tahun dia ngetahi. Jadi yang mana katakan pemerintah? Orang kami lah yang dikatakan jadi pemerintah, termasuk Bapak. Lurah ke bawah itulah pemerintah. Selama ini Jadilah orang yang adil, Pak. Jangan nanti jangan Bapak karena kepentingan pribadi yang lain pribadi. mau bawa. Iya. Nah, itu jangan itulah. Yang pimpin jangan itulah.
luas-luaskan. Jadi, Kerjaan nggak ada. hal undangan Pak, mana yang dia teken, mana fotokopi? Jangan nanti rakyat sium Pak, kita dengan KTP. Jadi mereka ini mengakui kekalahan itu. Cuman harus transparan. Gampang, Bapak Ibu bisa. Dia harus transparan. Kalau memang Bapak takut ditemenin ibu-ibu ini. Iya kan, kita teman, ayo. Kami temenin. Mau sekarang boleh. Bapak nggak usah takut, uang ongkos kita kemarin ini mau makan Bapak. Uang ongkos Bapak untuk grab rumah kita kasih, pulsa Bapak kita kasih. Kita temenin. Kalau orang nggak ngasih kita kasih. Nah, kan gitu Bu, kan? Kita kasih deh. Bapak minta gaji 100.000 buat hari kita kasih. Ibu-ibu ini semua warga lingkungan 7. Iya. Semua. Ya. Jadi, Boleh periksa KTP kami. Iya Pak, jadi saya itu aja. warga lingkungan 3. Kamu jangan Pak Sogan. Pak, kami Kita semua cek menilai dulu. dengan jujur. Kita cek balik. Sementara kami tidak kenal juga di media karena dia tidak tinggal di tempat lingkungan kami. Iya. Siapa dia rupanya? Siapa Betul. yang kami? Kami lah siapa? Namanya aja kami nggak tahu. Nggak sampai situ lah, tapi seperti saya utarakan itulah. Pak, nggak sampai situ. Kita nggak mengungkit kasus-kasus lama. Yang jelas kami mau tuntas Gitu. dulu. Andai kata Bapak bilang, oh saya cuma mendukung poin-poin ini. Di TV dibilang masyarakat harus menjaga aset negara. Andai kata mereka ini semua menjaga aset daripada kelurahan ini semua, Bapak Iya. setuju nggak? Betul. Mana laporan kerja Bapak mana ini semua? Macam mana kayak mana? Iya, Tindakan betul. itu. Andai kata ini nggak berhasil, silakan kalau saya silakan kalian membuat seperti Lebih parah itu. lagi. Pengawasan tertentu, pihak kepala lingkungan, kepala daerah coba kalian awasi. Iya betul. Mungkin kalau gitu semua aman negara kita ya. Aman. Aman. Ada pengawalnya Ada rakyat. bantuan misalnya 1 miliar kita di mana 1 miliar itu? Tapi surat rakyat nggak Sampai dijawab. situ nantinya. Nggak jelas. Cuman dicek-cek doang. Saya Pak pemimpinku, mesti Bapak Tindu, mesti Raukman. Iya. 3/4 dari PPN-ku saya supnya Pak. Jadi kok masalah ini masalah geleng. Masalah, aduh wali kota segala macam ini. Kendaraan propos sih saya masuk ke tengah, mana sih gila itu ya. Salah nih. Memang saya ibarat tinggal di sini Pak. Kalau untuk Indonesia hampir semua saya jalannya. Jadi kita maju terus kan Om? Iya, seperti itulah yang saya bilang tadi. Jadi Andai Bapak kata Ibu, ini, pertemuan kita ini saya sampaikan dulu sama pimpinan. Tapi tiap hari kita kemarin. Ya. Nah, nggak apa-apa Ibu datang. Nanti saya kabari nanti hasilnya. Bagaimana hasilnya? Karena kan hierarkinya kan kami kan punya pimpinan Bu. Ya, dengan Nah, syarat apa? Dengan syarat Bapak jujur kepada pimpinan tadi. Iya. Yang sebenarnya kejadian di sini pemilihannya. Itu yang saya minta. Tapi kok Bapak nggak jujur, saya doakan Bapak nanti Sesuai. Udah kita doakan tadi. Udah kita doakan. ya, artinya gini, kalian jadi nantinya ini bukan saya apain, kalian jadi pengawas di daerah kalian. Emang iya? Kalian buat tim, kalian jadi pengawas. Sama aja kan kita bekerja kan? Iya, enggak pengawas untuk semua dana dari negara ini semua kalian awasi. Tidak Nggak iya. bisa juga. Cuma kita kan sekarang gimana gitu tentang capling kami. Kami tidak menerimanya dari awalnya sudah tidak jujur, tidak sesuai loh Pak. Peraturan Iya, wali katanya. kota. Kenapa bisa Bapak Mungkin bisa? Bapak suka campingnya nggak jujur, yang jujur di sini kita. Betul. Masa mau memilih nih bawahan Bapak, masa Bapak tidak memilih Orang jujur? yang Nggak Bapak ada. pilih. Rekod latar belakangnya tinggal di mana? Masa Bapak serahkan gitu Artinya gini, saja? Pak. Bisa kita mulai Ibu-ibu. Boleh. Ini kedatangan orang ibu-ibu dalam hal perihal apa ini Bu? masalah pemilihan Kepling lingkungan 7. Mungkin lingkungan 7. Iya. Apa ini kira-kira yang di hati orang ibu-ibu merasa yang mau disampaikan? Gini ya Pak, kita tidak terima capling yang baru ini dimenangkan karena sesuai peraturan wali kota juga dia tidak memenuhi syarat untuk itu. Begitu hasil suara dari penduduk juga menang Pak capling yang lama Terus karena dia juga tidak berdomisili di lingkungan 7. Kan syaratnya harus kalau menjadi 2 tahun. Kepala lingkungan itu paling sedikit-sedikitnya 2 tahun sudah tinggal di lingkungan tersebut. Sementara beliau tidak tinggal di lingkungan kami. Begitu hasil suara juga menang capling yang lama. Kenapa harus dia yang dilantik?
ini kan pimpinan kan udah melantik semua. Kalau nggak salah kemarin saya ada di situ juga waktu diterima Pak Secam ya, Ibu ya. Nah, jadi udah dilantik oleh pimpinan. Ya, biar saya jawab ya Bu satu-satu ya. Nah, artinya udah dilantik oleh pimpinan, kami wajib menjalankan Bu. Ya, kita warga masyarakat berhak untuk mengawasi, Kami mengawasi. nah mengawasi kinerja dia, kan gitu. Nah terkait dia tidak tinggal di situ, ini tim verifikasi saya kebetulan satu lagi ibu itu lagi berhalangan ya, izin ya sebentar tadi kan. Nah jadi berdasarkan tim verifikasi Bu, di Perwal dikatakan minimal tinggal 2 tahun di lingkungan. Nah jadi kami di sini Bu udah sesuai dengan prosedur. Artinya pertama kali yang kami lihat adalah kakaknya, kartu keluarga. Nah, kartu keluarganya ini di sini 13 Januari 2016. Memang, Nah. Pak, memang dia Iya. kakaknya di Jalan Veteran. Cuma Iya. tidak berdomisili di Jalan Veteran. Kan nggak mungkin Pak, warganya tinggal di luar. Ini kakaknya nongol sendiri di lingkungan kami, ada aja. Ini 2016 loh Bu. Halo Pak, ini dengan Bapak siapa sebagai apa nih Pak? Samsul Makmur. Selaku Kalau sekarang ya udah karena HSK udah habis, saya masyarakat biasa lah. Oke. Pak, ini gimana nih Pak kronologi kejadian sampai viral nih sosial media nih Pak? Oh, kalau salah Kepling ya. Mm-mm. Kemarin waktu proses penjaringan Kepling itu kalau nggak salah di akhir-akhir Februari dilakukan, kita semua mendaftar kembalilah yang mana yang SK yang sudah mau mati di bulan 3 tanggal 3 itu harus mendaftar kembali. Jadi kita ikutilah prosesnya. Di akhir-akhirnya saya pikir nggak ada yang sepanjang saya nggak beranggapan ada rival saya gitu kan. Tapi di akhir-akhir ada. Jadi kemudian pas rival saya itu yang mendaftar, kebetulan saya di situ, ya kan. Jadi saya ajak masuk dan disuruh masuk sama tim verifikasi. Jadi kebetulan saya tahu, yang namanya kan saya incumbent, hampir 12 tahun saya sebagai kepala lingkungan kan. Yang daftar ini tidak bertempat tinggal di wilayah kita. Jadi waktu itu ada Pak Lurah, ya, Pak Lurah ada di situ. Saya pertanyakan, Pak ini kan nggak bertempat tinggal di sini kan gitu kan. Nah, terjadilah dialog Pak Lurah dengan dia. Yang singkat cerita terjadi dialog. Ya pada akhirnya diterima juga sama Pak Lurah. Padahal kita semua sudah mengingatkan, Pak ini tidak sesuai dengan Perwal. Biasanya dia tidak berdomisili di lingkungan kita. Jadi kawan-kawan lain pun juga mengingatkan, termasuk juga staf yang ada di situ. Tapi nggak tahu kita bagaimana Pak Lurah terus tetap meneruskannya. Tapi saya bersangka baik aja. Mulailah proses penjaringan dukungan kan gitu. Penjaringan dukungan saya dapat 60 suara dari 98 yang kita komitmen. Dari 98 itu yang tinggal ya, itu yang tinggal di sini ya. Nah, 98 KK ya, kartu keluarga. Jadi 98 KK itu terdiri dari 13 kepala keluarga itu bukan warga kita, warga kita yang tinggal di sini, tapi bukan kakak kita. Kan itu tidak berhak dia untuk mendukung kan gitu. Maka itu tidak dapatlah berhak mendukung. Jadi ada sekitar tinggal 85 lagi lah yang kami perebutkan. Nah, disitulah saya dapat 60. Setelah diverifikasi, menurut tim verifikasi, bahwasanya saya dapat 51. Nah, dia dapat 38. Kan? Jadi di sini saya masih tanda tanya kenapa bisa dapat. Yang saya lihat mereka cuma mendatangi rumah yang dianggap itu rumah dia gitu. Itu rumah keluarga dia, keluarga si kawan ini, si rival ini. Itu rumah keluarga dia. Nah, sering waktu berjalan, ya udah. Akhirnya saya kan nggak mau juga merasa saya menuduh kan gitu. Akhirnya saya mendatangi Keplingnya, Kepling tempat dia tinggal.
ya kan? Saya minta pernyataan dari dia, ya dia dengan sukarela menyatakan, iya memang benar bang dia tinggal di sini, dia teken dengan dia akses materai. Bahwasanya dia tinggal di wilayah dia itu di lingkungan 9 Kelurahan Pulau Baru. Bukan di sini ya Pak? Bukan, di lingkungan 9 Baru. Dinyatakan dia dan ada materainya, di atas materai dia teken. Okay. Nah, waktu itu dia masih menjabat Kepling. Nah sejauh ini Pak, ini kan Bapak udah sampai ke Kepling tempat dia tinggal dan apa nih langkah dari camat selanjutnya Pak? Apakah membiarkan atau gimana nih Pak? Nah, saya kan tetap seperti awal tadi saya bilang, saya tetap sangka baik aja sudah dicek karena kan saya nggak ada bermasalah nih dengan Pak Camat, nggak ada saya bermasalah pokoknya saya tidak ada masalah dengan Pak Camat karena saya itu ketua Serikat Tolong Menolong Kecamatan Medan Timur yang beliau juga anggotanya, beliau juga pembinanya gitu. Beliau pembinanya dan anggotanya itu seluruh kelurahan Kecamatan Medan Timur ini anggotanya dan stafnya juga semua pegawai. Nah itulah, jadi saya udahlah, saya pikir insya Allah nggak ada masalahnya ini kan gitu. Nah, jadi berjalan, saya ujian, ya kan ikut ujian. Nah dukungan kan saya udah menang tuh. Nah di ujian saya juga menang, dapat informasi. Nah informasi itu dapat dari orang yang melihat ke sana lah gitu, mempertanyakan ke sana gitu. Nah dari sana, akhirnya saya menang semua kan. Toh Pak Camat tetap memilih yang kalah ini. Jadi akhirnya saya gini, kalau akhirnya kayak gini, untuk apa dibentuk tim verifikasi yang di-SK-kan beliau kan gitu? Kan sia-sia, bagus beliau kemarin panggil aja saya, Pak Mamur nggak saya sambung lagi ya. Kan enak kan? Saya nggak ikut lagi proses dari bawah tuh udah selesai, berarti dia memang nggak mau pakai saya lagi kan gitu. Oke. Nah itu saja. Harapannya nih Pak kepada Pemko Medan apa nih Pak? Ya kepada Pemko Medan, karena Pemko Medan yang mengeluarkan terutama Pak Bobi ya, peraturan wali kota, saya berharap ini keadilan harus ditegakkan Pak. Artinya ya ayolah, kapan lagi kita untuk belajar berdemokrasi dengan baik, kan gitu. Kalau demokrasinya kayak gini gimana? Seorang camat aja bisa seperti itu. Gimana? Kayak saya bilang, camat itu kan ditunjuk oleh wali kota. Wali kota itu kan gimana saya bilangnya? Masa camat mau berani? Kalau menurut saya mengabaikan perwal itu aja kalau saya. Siap. Menurut saya, dugaan saya dia mengabaikan perwal itu. Oke. Nah, dia dapat 38, ya kan? Jadi di sini saya masih tanda tanya kenapa bisa dapat 38 gitu. Sementara kalau menurut hitungan saya, ya kan 98 kurang 13 itu kan tinggal 85. 85 itu kurangnya saya kan 60. Kan saya 60 kan? 65. Jadi tinggal berapa? Itu tinggal 25 kan? Kenapa jadi 38? Nah situ saya tanda tanya, saya tanyakan lagi, kenapa nggak didudukkan? Saya kan incumbent, kenapa saya nggak didudukkan dengan dia? Kalau umpamanya nanti saya ada yang nggak cocok dengan saya, yang tidak sesuai dengan perwal, kan dia dukungan tuh harus dari warga setempat. Nggak bisa walaupun warga saya dia kakak saya, tapi tinggal di luar nggak boleh. Nah mereka berpedoman pada pakai map. Pak, apa ini tim verifikasi ini? Map, berdasarkan map. Sementara itu tidak diatur di perwal, tidak ada map itu. Yang jelasnya dukungan saja kan gitu. Di perwal tidak diatur. Jadi saya udahlah, saya pikir saya ikutin saja lah kan. Walaupun saya sudah ini, artinya verifikasinya itu kalau menurut saya silent, nggak terbuka kalau menurut saya. Tak terbuka karena kenapa saya bilang begitu? Saya datang hari Minggu hari Minggu apa hari Sabtu tuh kalau nggak salah, Sabtu lah ya kalau salah. Saya datang, saya masuk, nggak boleh masuk saya karena mereka tarik lagi verifikasi. Kalau mau jujur, mereka harusnya saya didudukkan. Kalau mau terjadi ini Pak Mamur benar warga tinggal di situ kan harus ditunjukkan ke saya. Oh enggak, kata dia dibilangnya iya, dibilang dari saya iya ya kan. Ayo kita cek lapangan. Orang lingkungan saya kecil, nggak besar, 98 kakaknya. Nah kalau memang kata dia iya ini tinggal di situ kan tinggal kita cek fakta lapangan. Masih ada waktu, tapi kata mereka apa? Waktunya nggak ada lagi gini segala macam. Ya udah, saya ikutin. Setelah saya ikuti ujian lah kan gitu. Waktu itu saya udah ngelapor juga ke Pak Camat lewat WA. Pak, beliau waktu itu di Bali kan gitu. Pak, ini Pak tidak sesuai dengan perwal. Tadi beliau jawab, nanti saya cek Pak. Nah, udah dicek kan. Jadi saya jumpa sama beliau setelah dia pulang dari Bali, dicek sama mereka. Jadi tim ini tim verifikasi yang dari kecamatan juga ada dari kelurahan yang dibentuk oleh camat mengecek keberadaan mereka, keberadaan si calon ini kan gitu. Jumpa sama saya. Nah saya nggak tahu bagaimana proses mereka mengecek itu. Mereka
menurut yang saya lihat mereka cuma mendatangi rumah yang dianggap itu rumah dia gitu. Itu rumah keluarga dia, keluarga si kawan ini, si Ripal ini. Itu rumah keluarga dia. Nah, sering waktu berjalan, ya udah akhirnya. Pak, satu lagi ini terkait Kepling ini Pak. Jadi ada Kepling Medan Timur Pak. Nah ini ada dugaan camatnya merekayasa pemilihan pemenangan Kepling Pak. Ini tanggapan kita seperti apa Pak? Merekayasa camat Medan Timur. Medan Timur Pak, merekayasa pemenangan saya Kepling. Saya belum dapat laporan ya, nanti saya tanya sama Tapem, sama Kabak Tapem dan asisten pemerintahan. Kalau memang direkayasa nanti kita lihat dari sisi mana. Kalau memang kadang kan ada beberapa syarat ya, ada beberapa syarat. Jangan ya, kadang-kadang kita tahu lah namanya pemilihan, yang satu kalah, yang satu menang, yang kalah nggak terima komporin, yang menang. Nah pasti kita, kalau kita selalu terbiasa dengan hal-hal seperti itu, nanti orang takut menang, bukan takut kalah, orang takut menang. Karena setiap menang ada aja kejadiannya. Nanti kita lihat dulu, saya bukan membela, saya nggak tahu case-nya, saya belum tahu persoalannya, nanti kita lihat dulu.